Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Latifah Budiarsi, Guru Manajemen Perkantoran di SMKN 6 Jakarta. Saya adalah peserta upskilling dan reskilling Guru Manajemen Perkantoran Angkatan 1 Kelas B tahun 2026. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi untuk Bisnis dan Pariwisata. Salam vokasi, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Perkenalkan, saya Latifah Budiarsi, berperan sebagai Administratif Asisten di PT Hexa Pro Solution. Dalam demonstrasi kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara pengelolaan kas kecil. Dan saya akan memperlihatkan proses mulai dari pencatatan transaksi, pengisian bukti kas keluar, sampai dengan pembuatan laporan kas kecil, serta pengajuan dana kas kembali. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan kas kecil dilakukan sesuai dengan standar prosedur perusahaan dan mencerminkan sikap kerja yang profesional, teliti, serta bertanggung jawab. Terima kasih. Ini adalah mengidentifikasi bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Untuk bukti kas masuknya, sini ada 2 tahap, yaitu pada tanggal 1 Februari sebesar 5 juta dan pada tanggal 10 Februari sebesar 4.250.000. Dengan bulan Januari saldo akhirnya adalah 750.000 karena dana impres yang ada di PT Hexa Pro Solution sebesar 10 juta setiap bulannya, maka jika di bulan Januari atau di akhir Januari uang tersisa sebesar 750.000, maka harus ada pengisian dana kembalinya sebesar 9.250.000 rupiah. Dan angka 9.250.000 rupiah dilaksanakan atau diisi dalam 2 tahap pengisian dana kas kecil, yaitu pada tanggal 1 dan pada tanggal 10 Februari 2026. Selanjutnya, ini adalah bukti kas keluar, ada 20 pengeluaran pada bulan Februari dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 26 Februari. Ada 20 pengeluaran dengan kategori yang berbeda-beda. Ada pengeluaran untuk ATK, untuk konsumsi, untuk kebutuhan administrasi lainnya. Selamat pagi Bu Latifah. Selamat pagi Pak Anton, ada yang bisa saya bantu? Bu Latifah, mohon ke ruangan saya sekarang ya. Oh baik Bapak, saya akan ke ruangan Bapak sekarang. Terima kasih. Iya Bapak, dengan senang hati. Selamat pagi Bu Latifah. Selamat pagi Pak Anton, ada yang bisa saya bantu Bapak? Saya mau minta tolong buatkan laporan kas kecil periode Februari ini karena saya pengen tahu berapa pengeluaran kita dan berapa saldo kita tersisa. Oh baik Bapak, saya akan segera buatkan laporan kas kecilnya untuk di bulan Februari ini untuk di bagian administrasi, dan nanti setelah saya print laporan kas kecilnya saya akan kembali ke ruangan Bapak. Oke, terima kasih Bu Latifah. Baik Bapak, dengan senang hati. Ini adalah laporan kas kecil yang kita buat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Laporan kas kecil PT Hexa Pro Solution periode Februari 2026. Sini ada kolom debitnya, ada kolom kreditnya. Selanjutnya, kita sudah memasukkan BKM maupun BKK ke dalam laporan kas kecil ini dengan
pedomannya adalah dari BKM dan BKK yang sudah kita buat. Selanjutnya, yang pertama di sini adalah ada saldo awal. Saldo awal yang didapat dari akhir Januari. Di akhir Januari kita dapat sisa uang sebesar 750.000, dan untuk pengisian dana kas kecil tahap satunya ini ada uang sebesar 5 juta yang masuk dari bendahara umum kepada divisi administrasi. Selanjutnya setelah itu ada pengeluaran-pengeluaran sampai pengeluaran ke-8. Ini kita mendapat dana masuk kembali BKM 02 untuk pengisian dana kas kecil tahap 2 sebesar Rp4.250.000. Dan di sini masing-masing pos pengeluaran memiliki atau kita masukkan ke masing-masing pos yang sesuai dengan pengeluaran tersebut. Contoh, untuk pembelian kertas HVS sebesar 500.000 ini masuk ke pos 101. Pos 101 itu adalah untuk ATK dan kebutuhan kantor. 102 untuk konsumsi atau rapat, 103 untuk operasional dan perawatan, 104 untuk transportasi dan kurir, dan 105 untuk administrasi dan lain-lain. Ini sudah menyesuaikan dengan jenis-jenis pengeluarannya, lalu dimasukkan ke masing-masing posnya. Dan kalau untuk tanda pagar-pagar seperti ini menandakan bahwa kolom yang kita buat ini kurang lebar, makanya kita bisa melebarkan dengan cara mendouble klik di area perbatasan antara kolom yang satu dengan kolom yang lainnya. Jumlah pengeluaran di bulan Februari sebesar 9 juta rupiah. Di sini untuk jumlah pemasukan selama bulan Februari ini sebesar 10 juta sesuai dengan dana impres yang ditetapkan di PT Hexa Pro Solution. Masing-masing pos di sini sudah ada jumlahnya. Dari 1.650.000, 1.850, 1.800, 1.100 sampai dengan 2.600. Oke. Ini Jakarta di akhir transaksi 26 Februari dibuat oleh administratif asisten dan disetujui oleh pimpinan. Selanjutnya, karena pengeluaran kita sebesar 9 juta rupiah, maka saldonya adalah sebesar 1 juta rupiah, yaitu 10 juta dikurang 9 juta. Dan untuk impresnya, ini karena pengeluarannya sebesar 9 juta dalam 1 bulan Februari, maka kita akan meminta dana kembali sebesar 9 juta rupiah untuk bulan Maret 2026. Dan laporan ini yang akan kita sampaikan kepada pimpinan.
Baik, Pak Anton, ini adalah laporan kas kecil yang untuk bulan Februari tahun 2026 dan saya juga sudah mengirimkan ke email Bapak. Semoga Bapak juga sudah mengeceknya dan ini terkait dengan nominalnya untuk jumlah pengeluaran kita di bulan ini sekitar 9 juta rupiah Bapak. Jadi untuk saldo yang tersisa saat ini di kas kecil kita berada di 1 juta rupiah. Jadi dana yang akan kita minta kembali ke bagian bendahara umum itu sekitar 9 juta rupiah Bapak. Dan ini pengajuan dananya mohon ditandatangani. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anton. Saya kembali ke ruangannya Bapak. Iya, segera ajukan ke bendahara ya. Baik Bapak. Pada demonstrasi kali ini di tugas 2 dalam mengelola kas kecil berperan sebagai bendahara umum di PT Hexapro Solution yang mengelola uang sebesar 100 juta rupiah. Dari laporan yang sudah dibuat, di sini terdapat transaksi kas dan non-kas untuk periode bulan Februari 2026. Di transaksi kas ada 5 transaksi, baik dari penerimaan maupun pengeluaran. Dari penerimaan ada 2 transaksi dan pengeluaran ada 3 transaksi. Untuk metode yang digunakan adalah metode tunai. Oleh karena itu, 5 transaksi ini masuk ke dalam transaksi kas karena menggunakan metode tunai. Salah satu penerimaan yang diterima oleh PT Hexapro Solution adalah penjualan 300 unit Hexapro adapter senilai 18 juta rupiah dan penjualan 200 unit universal charger senominal 12 juta rupiah. Dan selain penerimaan, pada bulan Februari perusahaan juga melakukan pembelian dan pembayaran senominal 20 juta rupiah. Jadi untuk transaksi kas, penerimaannya berjumlah 30 juta dan pengeluarannya berjumlah 20 juta. Sehingga saldo yang dimiliki oleh PT Hexapro Solution senilai 10 juta rupiah. Selanjutnya ada transaksi non-kas. Transaksi non-kas ini ada 7 transaksi dari penerimaan sebanyak 70 juta rupiah dan melakukan pengeluaran sebanyak 40 juta rupiah dengan saldo non-kasnya sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya, setelah direkapitulasi keseluruhan, total penerimaan kas maupun non-kasnya sebesar 100 juta rupiah. Serta pengeluaran kas dan non-kasnya sebesar 60 juta rupiah. Maka di akhir bulan Februari 2026 saldo yang dimiliki oleh perusahaan PT Hexapro Solution berjumlah 40 juta rupiah. Demikian demonstrasi saya dalam pengelolaan kas kecil. Melalui kegiatan ini saya dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan kas kecil memerlukan ketelitian, kedisiplinan, serta tanggung jawab agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Terima kasih.